guys, assalamualaikum. Itu gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Dan kali ini kita bahas tentang unit kedua, positive negative features, making comparison, lifestyle change, and expressing wishes. Ini satu paket yang sama ya. Jadi kayak positive and negative features itu kayak watak orang, watak kayak apa namanya? Mungkin bisa kita bilang watak atau kepribadian orang yang positive negative features, making comparison, membuat suatu perbandingan, lifestyle change, jadi mengubah gaya hidup, perubahan gaya hidup bisa dibilang, dan expressing wishes itu menunjukkan harapan, wishes. Kalau wish kan harapan, kalau wishes itu kan berarti kan ada S-nya, berarti banyak harapan. Sebelumnya maaf ya, pas bikin video ini suara gue agak habis, agak serak-serak gitu. Oke, langsung aja, semoga ini nggak mengganggu pelajaran kita. Yang pertama, describing positive and negative feature. Positive feature ini berarti kan berkaitan sama ini, below to be good or positive. Personality adjective, below to be good. Jadi kayak karakter traits described by the personality adjective below to the good. Intinya karakter yang baik or positive. Remember that words are often used subjectively. Jadi kayak ini kayak penilaian-penilaian yang secara subjektif gitu. Remember that words are often used subjective words. Show his positive personality adjective. Jadi menunjukkan it's shown here as a positive personality adjective. The choice of words sometimes say as much about the author as the personal being described. Ini untuk contoh kata-katanya. Adaptable, beradaptasi, adventurous, affable. Jadi kayak ini tuh kayak itu positif lah intinya. Nah, di sini ada salah satu contoh dialog praktisnya. Oke. Salah satu contohnya gini. Guess what? I get Hades news about you. Coba tebak, aku dapat kabar yang terbaru. Hades itu kayak yang masih hangat lah ibarat kalau gosip-gosip. Really? What is that? Where do you get it? Nah, beneran? Apaan itu? Dari mana kamu dapat itu? Where do you get it? Gue ngertinya kok ngendi, kok sopo. Salah satu contohnya gitu. From Mariam, the ex-girlfriend of your boyfriend. Jadi kayak dari Mariam, mantannya pacarmu. I can't wait. Tell me soon. She said that you are more diligent and courteous than her. Jadi kan kita bisa lihat courteous itu apa? Sopan. Diligent itu apa? Rajin. Jadi kayak aku nggak, wah itu deh gendang, cepet kasih tahu aku. I can't wait it. Tell me soon. Yes, ini kayak gage. Understood. Terus she said you are more diligent and courteous than her. Jadi dia siapa Mariam tadi ngomong karo si apa namanya Maria, kan ada Maria ada Mariam. Mariam ini bilang kalau Maria tuh lebih rajin sama lebih sopan. Oh my god, what does it mean? Apa maksudnya? She just want to say that you are more appropriate to him than her. Jadi kayak maksudnya gimana? Dia bilang kalau kamu lebih apa ya, pantas to him. You are more appropriate to him than her. She said to take care of him as always. Ini suruh jagain gitu. Ya, biasalah. Bucin-bucin. Oh, that's awesome. Okay, thank you. I promise that I want to see her soon. Jadi, oh, keren. Oke, makasih. Aku berjanji bakal ketemu dia.
Dia, kalau her kan cewek, berarti dia si Mariam tadi. Very welcome sama-sama. Dan ini kalau tadi positif feature, ini ada negatif feature. Nah, di negatif feature ini kita dikenalin sama ya kayak apa hal-hal yang negatif kayak most people would consider character traits described by the personality adjective below to be bad. Jadi kayak personality yang jelek or negative. Jadi kayak but remember that there can be exception. This is generally true, but remember. Jadi kayak biasanya benar, pada umumnya benar. Tapi ingat, kadang apa ada pengecualian lah. Jadi di sini ada aggressive, aloof, arrogant, belligerent, big head, bitchy, boastful, deceitful, detached, dishonest, dogmatic, communard, finicky, flirtatious. Ya kalian bisa baca-baca dan pronunciasinya kayak gitu. Mungkin nanti kalian boleh cari-cari sendiri di Google. Nah ini daya praktisnya kayak ini. What do you think about the government police now? Apakah nggak memikirkan tentang ini kepolisian zaman sekarang? That's great. I'm keen on economic one, but I'm not sure that all of them will be run well. Jadi keren, itu bagus. Polisiannya. I'm keen of economic one, but I'm not sure that all of them will be run well. Jadi kayak, tapi kayaknya nggak bakal mulus, nggak bakal sempurna. Nah ini, why do you say that? Kenapa kalau lu bilang gitu? Many people in the government are dishonest and boastful. Those make it terrible. Oh, sebentar. Ya, ini di government policies itu berarti politisi. Aku bacanya polis tadi. Sorry. Oke, government policy ini berarti poli, ya politikus bisa dibilang. That's great, I'm keen on the economic one. Jadi kayak bagus ekonominya meningkat. Tapi tidak yakin all of them will be run well. Tapi nggak yakin all of them tuh maksudnya mereka para politikusnya tadi, polisis tadi nggak tahu apakah semuanya akan berjalan. Maksudnya kayak perseorangannya. That all of them, semua mereka, all of them. Why do you say that? Many people in the government are dishonest and boastful. Dishonest, kita cek di tadi di atas. Kebanyakan ternyata. Tadi pernah Oke. Dishonest itu tidak jujur. Lalu satu lagi apa? Boastful. Sombong. Ya itu tadi. This makes me terrible. Buatku terrible. Terrible itu apa? Kayak mungkin ke arah apa ya? Takut, tidak suka. Dia itu kayak itu yang tidak suka lah. Apa namanya? Ekspresi tidak suka. I see, but we need to support our government to make them success. I see, jadi kayak iya sih, tapi but I see, iya sih, tapi we need to support. Jadi kita harus tetap support pemerintah kita to make them success. Well, okay. Itu tadi. Oke, kita lanjut ke making comparison. Di making comparison ini bisa dilihat ada comparison and ada beberapa ya. The comparative and superlative of adjective. Jadi adjective can have a comparative form. Newer, more modern, and superlative. Jadi ini kayak kan newer itu kan apa namanya lebih baru bisa kita bilang. More newer atau more new, more modern itu sama. Apa namanya kayak lebih baru. Kalau ini kan apa komparatif kayak aku lebih apa daripada dia. Aku lebih misal apa HP ku is lebih baru.
lebih baru, my phone is newer than his phone or something else. Kan lebih baru dari ini, kayak ada kanan sama kiri gitu loh. Ini lebih bagus dari ini. Kayak timbangan lah dibilang. Kalau ada satu yang lebih berat, itu nanti masuknya di sini, comparative form. Kayak lebih pintar atau gimana dan sebagainya. Dan superlative form ini maksudnya kan superlatif. Kalau komparatif kan pasti dikomparasikan alias bandingkan. Kalau ini biasanya kan yang komparatif kan lebih ke mungkin satu dengan satu dan lain sebagainya. Satu dengan satu, misal HP Sony apa sama HP Asus atau gimana. Nah, kalau ini superlatif ini berarti mencakup semua produk, bisa dibilang kayak mencakup semuanya. Em, Kayak dibandingkan hampir semua jenis, dia tuh yang paling mungkin yang paling baru atau yang paling apa. Mungkin ini ada kayak em, Aldi is the smartest student in the class. Jadi kan dia nggak cuma dibandingin dengan satu orang, dia dibandingin dengan banyak orang satu kelas. Nah, itu contohnya yang di bawah. Kalau mungkin kalau yang di atas kan eh, my my rank, my GPA, bisa dibilang IPK ku is higher. Higher. Higher itu kan lebih tinggi. Jadi ada komparasinya. Higher than. Lebih tinggi dari punya siapa gitu. The comparative and superlative of verbs. Verbs can have a comparison form, faster, more rapidly, and superlative form, fastest, most rapidly, dan lain sebagainya. Ini kan yang tadi sama aja. Ini mungkin lebih ke adjektif, ini ke adverb, dan nah ini more, most, less, least, fewer, and fewest. Jadi more itu apa? Banyak, lebih banyak mungkin. Most itu yang paling banyak. Less itu sedikit kan. More itu banyak, less itu sedikit. Least, 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 least itu yang paling sedikit. Few itu sebagian, and fewest juga apa namanya? Penjelasannya ada di bawah sini kayaknya. Nah ini, yang the book that I have are fewer than the one that my brother has. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih kalau more kan lebih banyak. Ini few itu lebih sedikit terhitungnya. Whether give me less sugar than my sister has. There's more traffic on a weekday. Sorry. Jadi kayak ini udah contoh ke kata-kata itu perbandingannya. Fewer, fewest, more, most, less, least. Pattern expressing a comparison. We use the pattern to make comparison. The new system is more complicated than the old one. Jadi kayak more lebih sistem ini more complicated, lebih rumit daripada yang lama, the old one. Nothing is ever as simple as it seems. Kayak nothing is ever as simple as it seems. Jadi tidak semua yang kita lihat mudah tuh ya seperti kelihatannya. As simple as it seems. Greenland is the largest. Jadi ada the, ada us. The largest. Large dari kata dasarnya large, tambahin imbuhan. Island in the world. It was the most embarrassing thing that ever happened to me. The most di sini untuk menunjukkan kalau ini yang paling memalukan, embarrassing. Nah, special pattern with the comparative. We can use this special comparative like
The people in the queue were getting more and more impatient. Jadi more and more ini kayak semakin gak sabar. Kayak the longer people have to wait, the more impatient they get. Sorry, aduh penglihatan saya. Jadi kayak semakin lama orang nunggu ya semakin mereka gak sabar. The longer, the more. Oke, di sini ada dialog practice. Ini buat apa namanya? Buat kalian baca-baca aja. Kita kasih salah satu contoh ya. Look, Tasha and her sister are doing their work. Lihat, Tasha sama adiknya lagi ngerjain sesuatu. Yes, they are diligent. They are both diligent, aren't they? Mereka berdua rajin ya. They are both. Both itu keduanya. Yes, but Tasha is more diligent than her sister. Maksudnya itu berarti ya, tapi Tasha is more diligent itu lebih rajin dari adiknya. And she always does her work correctly. Yeah, I know. Oke, di sini lanjut. Nah ini masuk ke talking about lifestyle change. There is no question about it. Ditching the bad habits and adopting good one can be challenging. The key is setting yourself up for success. Jadi apa? Intinya menghilangkan bad habit, kebiasaan buruk itu, dan mengambil kebiasaan baik itu bisa sangat menantang, can be challenging. The key is setting yourself up for success. Intinya ya menyiapkan diri buat lu sukses, kalian sukses. Yang pertama ini, find your motivation, don't change everything at once. Jadi kayak pertama temukan motivasi, find your motivation. Motivasi buat berubah apa? Don't change everything at once. Jangan langsung berubah total. Berubahnya satu-satu. Find cheerleader, temukan penyemangat. Track your progress. Jadi kamu lihat progresmu, pantau progresmu. Learn from setbacks. Lihatlah belajarlah dari kegagalan yang telah berlalu. Intinya masa lalu lah. Jadi kalau kalian misal gagal berubah, ya kalian belajar kenapa kamu gagal berubah dan lain sebagainya. Oke, untuk ini ada dialog practice. Nah ini, lanjut aja ke expressing wishes. Wish plus past simple when we want a situation or things in the present to be different or the change. Jadi kita pakai wish. Jadi kata wish ditambah past simple. Jadi past simple itu S1 buat kata dasar. Bisa dibilang kata dasar. He wishes that he were rich. Dia berharap ya kalau dia kaya. Situation or thing in the present to be different or to change. Jadi kayak sesuatu di masa lampau yang pengen berubah. I wish I didn't have to get up so early. Aku berharap aku nggak bangun kepagian. Jadi kan udah terjadi, udah kepagian. Dia baru I wish. Other varieties, I wish he was waiting for me. I wish I could help her. Jadi kayak ceweknya udah selesai, udah nggak butuh. Itu udah selesai kayak perkaranya. Tapi dia nggak bisa bantu ya. I wish kan udah kejadian. Mungkin ceweknya jatuh kan udah kejadian. I wish I could help her. Jadi kayak kan udah terjadi ya. Kita aku berharap aku bisa kayak gini sebagainya. Ini ada contohnya juga. Wish past simple. I wish I wasn't fat. I am fat. Ini regret. Don't regret. Yang mestinya tidak ya yang kejadian yang aslinya. Regret. I am fat. I don't have any friends. I can't swim. Oke, lanjut ke yang kedua ya. We use wish past perfect to express wish about the past. Ini salah juga. That he has studied harder when they were younger. It means that
they didn't study. I wish I hadn't married him. That I married him. Jadi kayak itu berarti dia nikah sama dia dan udah kejadian. Maksudnya kayak kejadian yang terjadi dan disesali. Yang di atas tadi kayak dia nggak tahu kejadian itu terjadi apa enggak dan dia berharap kayak apa namanya ini kan he wish that he were rich. Jadi kayak dia berharap kalau dia tuh kaya gitu. I wish I didn't have to get up so early. Jadi aku berharap aku tuh gak bangun terlalu pagi. Have to get up so early. Sama, hampir sama. Bedanya di itu sih. Intinya ini menjelaskan sesuatu. Kalau ini kayak apa? I didn't have to get up so early. Jadi kayak aku nggak bangun ke ituan. Oke, mungkin aku ada dikit itu ya, agak dikit miss ya. Intinya ini tuh harapan, pasti kayak ngarep berharap, berharap untuk sesuatu yang akan terjadi. Kalau untuk wish yang ini, expressing wish yang pertama dan yang kedua ini berharap segala apa sesuatu tuh tidak terjadi karena dia udah ngelakuinnya. Jadi kayak yang di atas tuh berharap untuk sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi, dan yang kedua ini berharap ke sesuatu yang telah terjadi kayak I wish I apa had study harder, had, apa namanya study harder when they were young. Jadi kan dia kan udah tua. Nah pas muda tuh dia nggak belajar, jadi makanya dia berharap dulu pas muda belajar. Kayak ini juga aku I wish I hadn't married him. Jadi kayak udah nikah, tapi dia bilang ini kayak I wish I hadn't married. Jadi kayak udah nikah tapi harapannya biar gak nikah. Ini contohnya. Dan yang ketiga ini, yang pertama tadi kan harapan murni, harapan yang murni kayak aku berharap aku jadi orang kaya, berharap aku jadi orang sukses dan lain sebagainya. Yang kedua ini kayak lebih ke dalam tanda kutip penyesalan ya. Kayak aku harap aku nggak apa namanya, aku harap aku em, nggak cuti satu semester apa gimana mungkin. Aku harap dulu aku nggak kayak gini. Aku harap dulu aku nggak cuti satu semester. Kayak gitulah intinya. Salah satu contohnya. Aku harap aku nggak apa namanya nggak beli skin Mobile Legend dan lain sebagainya. Aku harap dulu aku nggak beli skin Mobile Legend atau gimana gitu. Ini penyesalan di masa lampau. Apa eh, dari masa lampau intinya. Dan dia berharap hal itu tidak terjadi. Kalau wish yang ketiga ini benar apa kayak harapan untuk apa? You want another person to do or not to do something. Jadi kayak kalau kita berharap ke apa namanya orang itu, kita pengennya orang itu tuh melakukan sesuatu, do or not to do something. Jadi kayak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Often because you are annoyed to complain about things or a situation. I wish you wouldn't be so rude. I wish my mother would get me go out till late. Jadi kayak hmm, you want another person to do. Kayak ibaratnya menceramahi lah. Kayak bisa simpelnya. Ambil kata yang paling sederhananya kayak diceramahin gitu. Jadi kayak I wish you wouldn't be so rude. Aku apa? Aku harap kamu jangan apa? Jangan jadi yang kasar, rude. I wish my mother would get me go out till late. Jadi aku harap ibuku membawaku sampai larut till late. Oke kita lanjut ke wish would.
yang kayak gini. Eh, ini yang awalnya, basic katanya. You never listen to me. Kamu tidak pernah mendengarkan. Kalau jadi harapan lebih enak. I wish you would listen to me. Berharap kamu mau mendengarkanku. He doesn't understand what you mean. Dia nggak tahu maksudmu apa. He wish he would understand what you mean. Ya dia berharap apa? Dia siapa? Ya? He wish dia berharap dia understand memahami what you mean. Apa maksudmu? You treat me like a child. Ini kan kayak kata aslinya yang apa? Faktanya. Nah, wish ini bisa dibilang juga kayak buat mempersopan. I wish you wouldn't treat me like a child. Jadi gitu guys. Untuk dialog silahkan dipelajari sendiri. Speaking dan lain sebagainya bisa banget kalian praktekin sendiri dan itu tadi contoh-contoh dari aku speakingnya. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ditaruh di kolom komentar di bawah. Oke, sekian saya Nadi Kuncoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.